Jakarta Timur. Dimana lagi kalau bukan di podcast Bro and Sis, obrolan santai inspiratif. Nah, kali ini ngomongin tentang donor darah. Apalagi kayaknya sekarang nih ada aja ya tetap takut donor darah, tapi gimana pengen gitu ya, dari nilai manusia ini tuh pingin banget gitu melakukan donor darah. Makanya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, apalagi nih dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia di tanggal 14 Juni mendatang. Oke, apa serunya ya? PMI Jakarta Timur bekerja sama dengan PMI Provinsi DKI Jakarta bakal ngobrol santai, dan temanya adalah donorkan darahmu agar kehidupan dunia terjaga. Dan di kesempatan kali ini sudah hadir bersama Marsha dan Dr. Dian selaku Wakil Kepala UDD Unit Donor Darah PMI Provinsi DKI Jakarta. Halo dokter. Halo Marsha, halo Bro and Sis, apa kabar semuanya? Harus sehat. Sehat, sehat selalu. Ya. Dan juga untuk diketahui ya buat semua Bro and Sis, kalau proses syuting ini sudah sesuai dengan prokes COVID-19. Dan sekarang kita bakal membahas tentang yang agak ngeri gitu kalau dibahas tentang donor darah. Tapi kalau ngomongin tentang donor darah itu sendiri, kenapa sih penting, Dok? Ya, donor darah itu penting sekali karena sampai saat ini itu belum ada yang bisa menggantikan darah kita. Pabrik dimanapun belum ada yang bisa menggantikan darah kita. Gitu ya. Jadi donor darah itu penting sekali karena di luar sana banyak sekali pasien yang membutuhkan darah. Mereka tidak bisa menunggu sampai pandemi selesai, ya kan? Mereka nggak bisa menunggu, nanti nih kalau pandemi selesai baru donor. Nah, nggak bisa. Setiap saat mereka membutuhkan darah. Seperti pasien talasemi, pasien kanker, mereka setiap minggu itu butuh darah. Sehingga kita saat ini ya harusnya mau donor darah. Oke, nah apa aja sih dok sebenarnya syarat untuk melakukan donor darah itu sendiri? Kadang-kadang kan juga banyak nih yang masih awam banget gitu ya, nggak tahu nih apa sih syaratnya, apakah hanya usia aja gitu atau mungkin ada syarat lain? Oke, sebenarnya kalau mau untuk donor darah itu sebenarnya syaratnya yang pertama itu sehat ya. Kedua usianya sudah 17 tahun. Kemudian berat badannya 45 kg. Tapi yang paling penting adalah niat kita gitu ya. Niat kita untuk mau donor gitu. Karena apa? Karena donor darah itu selain membuat orang lain selamat, kita juga yang donor jadi sehat. Nah, ya kan sekarang gini, ngapain sih saya donor? Apa manfaatnya buat donor gitu kan? Dikasih gitu darahnya. Donor di sini nggak ada tahu gitu. Ternyata donor darah itu banyak manfaatnya. Oke, jadi dari kesehatan pun ada. Iya. Juga dari nilai sosialnya pun ada. Dan syaratnya itu gampang gitu ya, nggak harus yang penting kita yakinkan dulu bahwa kita sehat. Ya, kemudian berat badan kita cukup ya 5,5 kilo, itu sudah 17 tahun. Udah selebihnya mah nanti. Oke, dan apalagi setahu Marsha ya kalau misalkan mau donor darah itu sendiri dicek terlebih dahulu. Ya, jadi ibaratnya ini kayak medical check up secara iya, langsung gitu ya. Dan jangan takut karena di PMI itu untuk donor darahnya itu kita sudah benar-benar menerapkan protokol kesehatan sehingga aman buat semuanya, aman buat pendonornya, aman buat petugasnya, dan yang pasti aman buat yang menerima darah juga. Oke, siap dok. Dan kalau ngomongnya tentang rentan waktu gitu ya, kalau donor darah itu biasanya berapa lama sih dok? Donor itu sendiri, apakah butuh waktu 1 jam gitu untuk donor darah dan gimana? Sebenarnya untuk donor darah itu waktunya ya sekitar 15 menit. Oh cepet ya? Iya cepet. Oh Marsha pikir kayak harus berjam-jam gitu kan? Ya sekitar 10 sampai 15 menit aja. Oke. Dan itu berapa banyak darah yang didonorkan? Apakah ukurannya liter, gitu, cc? Kadang-kadang juga mungkin, darahnya sebanyak apa ya gitu ya kira-kira bakal keluar gitu. Untuk donor darah sendiri itu untuk pengambilannya tergantung dari berat badan kita. Oke. Bisa tadi 45 ya misalnya 45 kilo berarti nanti kan diperiksa dulu sama dokternya ya kan. Jadi kita diperiksa sama dokter, nanti kita ditentukan sama dokternya itu sekitar 350 cc gitu ya. Tapi kalau beratnya sekitar di atas 65 ya mungkin cc-nya juga lebih banyak gitu. Jadi pengambilannya itu juga tergantung dari berat badan si pendonornya sendiri ya. Oke, jadi Marsha pikir tadinya ini tergantung dari ini, orangnya kira-kira mau lamaan dikit jadi boleh lebih banyak gitu ya. Iya, tergantung juga ya kan nanti. Nah itu dia pentingnya nanti kan ada pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Jadi dokter nanti akan menentukan apakah dia bisa donor atau tidak.
Jadi jangan khawatir, itu kita juga nggak main asal ambil gitu kan, tapi melalui prosedur yang sesuai. Oke. Baiknya nih dok, berarti kalau dilaksanakan secara rutin nih misalnya donor darah, baiknya berapa lama gitu? Apakah setahun sekali atau dengan 6 bulan sekali saja sudah boleh untuk melakukan donor darah? Kalau melakukan donor darah yang bagus itu rutin. Ya, rutin itu setiap 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali. Betul, ya. Sesuai PMK yang terbaru, peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru itu untuk donor darah itu adalah 2 bulan sekali. Nah, gitu ya, sehingga kalau kita donor darah rutin, maka manfaat yang kita dapat juga pastinya kelihatan. Oh, apa aja tuh dok? Misalnya nih, misalkan buat cowok apa, buat cewek apa? Sebenarnya kalau secara global ya manfaatnya banyak ya. Yang pertama nih, yang pastinya lebih fresh, lebih sehat. Kenapa? Karena kan ketika kita donor darah itu, ya kan kita mengeluarkan darah. Tubuh kita tuh pinter banget, masya Allah, Allah tuh menciptakan tubuh kita pinter. Begitu keluar darah, dia langsung kirim sinyal, ada darah keluar tuh, bikin yang baru. Langsung bikin yang baru, sehingga regenerasi sel-sel darahnya itu teratur setiap 2 bulan, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurunkan resiko penyakit jantung. Ya, karena coba deh, dokter-dokter penyakit jantung, penyakit dalam gitu. Pak, ibu donor aja. Nah, karena apa? Dengan donor darah, kadar zat besi di dalam tubuh kita akan berkurang. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastinya ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tadi kan seperti saya bilang sebelum donor kan nggak menjujuk langsung donor, Tapi kalau mau donor diperiksa dulu kadar HB-nya sesuai, kemudian diperiksa oleh dokter. Ini kan itu kita pemeriksaan berkala, ya kan? Kita jadi tahu kalau misalnya kita anemi atau kalau tensi kita rendah atau tensi kita tinggi, gitu kan? Terus yang keempat juga pastinya ada pemeriksaan penyakit tertentu, ya seperti penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sebagainya. Itu adalah 4 penyakit yang pasti diperiksa kalau kita donor. Ya, jadi kalau terdeteksi juga. Ya, jadi kalau ternyata ada sesuatu di dalam darah kita itu bisa proensis bisa langsung cepat tertangani. Dan yang pasti nih yang satu nih ya, manfaat yang ini nih yang manfaat yang super dahsyat, kesehatan psikologis kita. Kenapa? Karena kita merasa kita sudah memberi sesuatu. Darah itu adalah bagian terpenting dalam tubuh kita. Kalau nggak ada darah, coba kita mau mengalirkan oksigen, semua itu melalui darah. Ya kan, melalui darah. Maka ketika kita mendonorkan darah kita, berarti kita memberikan kehidupan bagi orang lain. Iya, seperti itu. Jadi kalau kita habis donor darah, kita senang karena apa? Oh, gue habis melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita menolong orang. Jadi begitu kita donor, mungkin kita meluangkan hanya waktu kita 15 menit. Tapi efeknya, efek kedepannya itu dahsyat sekali. Ya, kita bisa menolong orang lain misalnya yang sedang betul ya, jadi kayak prestasi aja ya dok ya. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang kayak kita punya nih dari ibaratnya modalnya udah ada di dalam tubuh kita, kita tinggal ngasih aja gitu ya kan. Berarti kan kita sebaik-baiknya manusia kan bisa memberikan sesuatu. Wah, setuju banget dokter. Jadi kalau misalkan semua nih ya masyarakat bro and sis pengen melakukan donor darah, apa aja sih persiapan yang harus dilakukan? Apakah harus makan dulu yang banyak atau mesti gimana olahraga teratur dulu setiap hari atau gimana? Oke, mungkin ini sekedar trip ya, trip dari saya mungkin untuk teman-teman yang mau donor darah. Yang penting yang pertama adalah istirahatnya dulu cukup. Tidurnya cukup, minimal 5 jam lah tidurnya, ya. Setelah itu banyak minum air putih. Jadi sebelum donor minum 2 gelas air putih, ya baru donor. Nah nanti setelah donor pun juga begitu, minum 2 gelas air putih. Kemudian kenakan pakaian yang santai, yang nyaman. Terus, donor darah itu tidak semenakutkan teman-teman. Udah ngebayangin jarumnya itu udah nggak bisa tidur. Ya. Mungkin bisa juga dilakukan sama teman-teman yang takut, yang belum pernah donor darah. Donor darah tidak sendiri. Oh iya, donor darahnya rame-rame nih ya, misalnya mau ke PMI Jawa Timur nih, misalnya berapa, relawannya 5 atau 6 orang datang, ya kan? Terus sambil apa kayak nge-vlog atau apa gitu kan, biasa tuh kalau anak-anak muda ya kan, ya sambil guys kayak gitu kan, tahu-tahu disuntik gitu kan, atau nanti setelah
selesai donor misalnya posting di mana kayak di donor darah Jakarta kayak di mana di Instagram PMI kayak gitu kan. Rame-rame mungkin dengan rame-rame justru kan rasa takutnya berkurang karena kan ada temennya nih gitu. Jadi menumbuhkan rasa pede juga ya, karena bersama-sama pasti bisa. Apalagi nih ada kehidupan dunia terjaga. Ini ngomong-ngomong juga Dok, ternyata ada dari dalam ranking. Ada apa ini? Oke. Ada pertanyaan Dok dari Instagram. Oke, thank you ya buat Bro Ensis yang sudah menanyakan kepada kami di sini. Ini ada pertanyaan dari @mrstil_rmdani ya. Dok, untuk yang baru pertama kali donor darah, apa aja yang harus dipersiapkan? Oh, ini pertama kali banget nih donor darah. Oke, yang pertama kali dipersiapkan kalau baru pertama donor darah yang pasti kita nih kita persiapkan mental kita itu berani yang penting berani, dan donor darah itu tidak semenakutkan yang dibayangkan. Jadi kita berpikir gini, oh kalau saya habis donor, saya bisa menolong orang yang membutuhkan. Sehingga rasa takutnya sudah berkurang 50%. Kemudian persiapkan itu tadi, istirahatnya cukup, kemudian minum, gitu ya. Kalau bisa makan dulu sebelum donor. Tapi jangan mentang-mentang makan dulu sebelum donor terus makan dulu masuk padang jangan. Hasil darahnya perlu juga. Ya makan sewajarnya aja, gitu ya. Yang penting isi perutnya. Setelah donor, istirahat dulu di PMI. Ya, diajarkan istirahat ya, supaya bisa dikontrol. Itu aja sih, tidak ada yang perlu. Berarti juga pada dengar kalau misalnya sudah melakukan donor darah berapa kali gitu ya, itu dapat piagam juga ya? Ya, minimal 10 kali ya. Minimal 10 kali dapat piagam tuh. Ini kalau misalnya baru pertama, ayo kejar sekali, minimal sudah dapat piagam, tapi seneng banget tuh, pasti bangga banget. Dari @xeni, dokter berapa lama waktunya donor darah untuk orang yang udah vaksin COVID-19? Oh berarti udah vaksin nih ya, baik jenis Sinovac dan juga AstraZeneca. Berapa lama waktunya donor darah? Oke, jadi bagi yang sudah vaksin COVID ya, itu boleh kok donor darah ya. Jadi selesaikan dulu vaksinasi ya, vaksinasinya pertama atau kedua. Setelah selesai, kemudian tidak ada keluhan ya, habis vaksin tidak ada keluhan, 2 minggu kemudian Bro Ensis boleh donor. Oke, jadi 2 bulan ya. Kalau tadi 2 minggu, maaf. 2 minggu, udah boleh. Oke. Jadi selesaikan dulu vaksin pertama, kedua, setelah itu tidak ada keluhan, 2 minggu kemudian boleh. Sudah boleh ya. Oke, waktunya jadi lebih cepat ya daripada yang tadi misalnya sudah terpapar COVID-19 itu kan harus sebulan setelah dinyatakan sembuh total gitu ya. Oke, dan dokter ini ada pertanyaan lagi dari @indrapur08. Nah, dok, ini agak sensitif nih dok nih. Mendonorkan darah itu kan gratis ya. Tapi kenapa kalau kita butuh darah ke PMI itu harus bayar? Ya ini mungkin ya banyak pertanyaan yang mungkin ada di masyarakat juga ya, Bro Ensis juga bertanya. Mungkin nanti setelah saya jawab, ya nanti Bro Ensis bisa bantu mensosialisasikan ke masyarakat umum. Gitu ya. Darah memang gratis, gitu ya. Darah memang gratis, tapi darah itu kan donor itu kan nggak langsung diambil terus ditaruh di kantong atau apa ya kan. Nah, yang pertama adalah kita kan perlu pemeriksaan awal ya. Ada pemeriksaan HB, kemudian tadi ada pemeriksaan 4 macam penyakit gitu kan. Kemudian darahnya itu ditampung di dalam kantong darah yang steril. Nah, setelah itu darahnya itu kan perlu diolah menjadi komponen-komponen darah yang diperlukan untuk pasien. Pasien kan nggak semuanya butuh darah merah nih. Kayak pasien kanker, dia butuhnya apa? Butuhnya trombosit. Atau pasien-pasien hemofili, dia butuhnya apa? Butuhnya plasma misalnya, ya kan? Jadi darahnya itu perlu diolah. Nah, perlu diolah, diproses, kemudian yang lain sebagainya. Jadi yang dibayarkan oleh pasien itu adalah namanya BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Ya sudah ditentukan dari pusat, jadi harganya semua sama di seluruh Indonesia. Kita nggak bisa main, oh saya mau harga segini, oh saya mau harga segini, nggak bisa. Harganya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi yang dibayarkan adalah BPPD-nya, bukan darah. Kalau darahnya gratis, tapi
mengolah darah ini yang dari pendonor sampai bisa ke pasien, itulah yang dibayarkan. Jadi mungkin bisa saya juga masih ya kan? Iya Pak, habis kita diambil itu darahnya bisa dikasihkan langsung gitu. Iya kan? Begitu diambil langsung itu kayak di sinetron bisa lihat-lihatan antara pasien dengan pendonor gitu kan, padahal tidak seperti itu, tapi melalui proses panjang ya, membuat darah itu aman dan berkualitas. Ya, aman itu artinya apa? Darah ini kan harus bebas dari 4 macam penyakit itu. Harus bebas hepatitis, harus bebas HIV, sifilis, nah itu perlu biaya juga gitu. Jadi untuk mendapatkan darah yang aman dan berkualitas itu diperlukan pengolahan darah yang baik. Sehingga adalah biaya BPPD itu. Oke, baik. Ini terjawab ya, terakhir ya. Ini sensitif tapi benar harus tahu sih. Betul, harus tahu supaya nggak ada pikiran buruk gitu. Ya, betul. Jadi udah terjawab ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Farah Afan. Aduh, namanya cantik banget ya. Apa yang dilakukan PMI untuk memenuhi kebutuhan darah se-DKI Jakarta? Oke, ini karena dokter juga dari PMI Provinsi DKI ini gimana nih dok? Untuk memenuhi kebutuhan darah ini masyarakat se-DKI itu gimana nih? Oke. Ya memang saat ini kebutuhan darah memang agak susah ya selama pandemi ini. PMI Provinsi DKI Jakarta sendiri membutuhkan sekitar 1.000 kantong darah per hari. 1.000 kantong darah per hari. PMI-nya bukan itu dari mana gitu kan? Nah itu ya. Jadi yang pertama kita menggunakan sosialisasi tentang manfaat donor seperti itu ya. Kemudian kita jemput bola, kita datangi tempat-tempat ya, baik itu bisa di mall atau institusi dan sebagainya. Itu juga Broensis yang mau donor itu nggak perlu jauh-jauh ke Keramat gitu kan? Kadang kan masih saya mau jauh, saya mau donor itu jauh-jauh ke Keramat gitu, nggak usah ya. Di sini ada di PMI Jakarta Timur ada, atau misalnya di Jakarta Selatan, kemudian di PMI Jakarta Barat, Jakarta Utara, pokoknya ada semua. Oke, sebenarnya sudah difasilitasi. Iya, begitu. Jadi memang banyak sekali yang dilakukan oleh PMI untuk bisa terus menggiatkan donor supaya kebutuhan stok darah kita bisa. Nah, itu Broensis. Mungkin dengan ini juga ya kita ingin share juga nih sama Broensis supaya jangan takut untuk mendonorkan darah gitu ya. Justru di balik itu banyak banget manfaatnya seperti yang tadi dokter sampaikan tadi. Justru makin sehat ya dok ya. Jadi jangan takut donor darah gitu kan. Kalau kita sehat, kita bisa keluar, yuk kita donor gitu ya. Karena dengan mendonor kita tuh sehat gitu loh. Nggak ada donor yang nggak sehat gitu. Kita donor sehat. Terus bisa terkontrol semuanya betul, juga, bisa cek kesehatan semuanya. Oke, nah dokter ada mungkin yang ingin disampaikan atau di-share lagi nih kepada Broensis gitu ya. Gimana caranya supaya kita tuh benar niat pengen banget untuk donor darah tapi masih ragu-ragu kadang-kadang. Nah, gimana caranya? Buat Broensis semuanya ya, saya yang ingin memberikan sedikit informasi bahwa yang pertama donor darah itu sehat. Kedua, donor darah itu keren. Ketiga, donor darah itu ibadah. Benar. Ketiga ya, itu yang harus kita yakini di dalam hati kita. Donor darah itu sehat, donor darah itu keren, donor darah itu ibadah. Nah, jadi kalau kan sekarang kita donor, itu bisa kita dapat itu. Jadi tidak usah takut, tidak usah takut untuk donor darah. Yang pertama itu donor darah itu aman. Di masa COVID seperti ini juga aman karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan, ya, mulai dari ketika masuk tempat donor, kemudian ketika donor juga ya, alat kesehatannya dan lain sebagainya itu benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Jadi donor itu aman. Jadi bagi yang sehat, yuk Broensis kita donor. Ya, bantu teman-teman. Ya, seperti tema Hari Donor Darah Sedunia itu kan tadi. Oke, iya. Donorkan darahmu agar kehidupan dunia terjaga. Ya betul. Agar kehidupan dunia tetap terjaga. Jadi pasien-pasien di sana yang membutuhkan darah kita bisa terpenuhi. Aduh, mudah-mudahan dengan sharing dengan Dokter Dia hari ini bisa membuka banget ya pada kita tuh untuk ternyata donor darah tuh justru kalau semakin rutin semakin bagus untuk dilakukan. Ya. Bukan dia kan. Sekarang prinsipnya adalah
kita sehat, mereka selamat. Iya, kita sehat, mereka selamat. Itu yang perlu terus kita gaungkan dalam diri kita. Oke, mungkin buat bro and sis juga nih yang ingin tahu lebih banyak tentang PMI gitu ya, boleh join untuk sosial medianya, ada Instagram di @PMI @DKI Jakarta, @donor-darah Jakarta juga bisa di situ ya, bentar ya. Terus juga jangan lupa untuk like, subscribe juga channel YouTube-nya ya, PMI Jaktim, Instagramnya juga @PMI Jaktim dan Youth Center PMI Jaktim. Ada TikToknya juga loh dok. Oh iya. Boleh kita ngajak juga nanti ya. Boleh. Semuanya bisa donor-darah sama TikTokan gitu ya. Tunggu TikTok saya ya. Oh siap dok. Oke, ini thank you banget Dr. Dian udah sharing di sini. Semoga proses ya, apalagi yang milenial sekarang jangan takut untuk donor darah, karena di sini adalah tempat kita juga untuk menjaga kehidupan di dunia tadi. Tadi itu donor darah itu sehat, donor darah keren, donor darah itu keren, dan yang ketiga donor darah itu ibadah. Wih, luar biasa. Mantap ya. Mantap kan? Mantap banget. Oke, thank you sekali lagi Dr. Nadia dan juga buat Bro Esi yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast